Assalamualaikum teman-teman semuanya, ada kabar bagus nih atau good news. Ternyata pemerintah itu memberikan kebijakan yang strategis bagi dunia pertanian kita, yaitu pemberian subsidi pupuk. Pemerintah menetapkan harga pupuk itu turun 20%. Nanti coba kalian cek harga di kios resmi tempat kalian itu berapa. Ini yang subsidi loh ya, bukan yang non subsidi. Untuk yang subsidi saja harga pupuk turun 20%, berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPL, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti, manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Nah, ini tentu menjadi suatu kabar yang bagus bagi petanian kita, sehingga petani itu diharapkan akan memiliki keuntungan yang lebih dan beban juga jadi lebih ringan karena biaya pupuk menjadi lebih ringan. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya di daerah saya mungkin daerah kalian sih bagus, daerah kalian tuh lancar, bagus, orang-orangnya amanah semuanya, pedagangnya amanah, pejabatnya amanah ya. Itu ternyata yang kita dengar itu dari petani itu bukan pupuk sekarang murah, bukan, tapi pupuknya nggak ada, pupuk langka. Jadi bukan murah yang beredar kata-katanya itu lebih kepada langka, nggak ada, pupuk kosong gitu. Nah, dari kelangkaan pupuk di kios-kios resmi itu yang katanya murah, sekarang itu harganya murah itu, anehnya itu di kios-kios yang biasa, kios-kios yang bukan pedagang resminya, itu malah berjibun, bertumpuk. Ada di sana. Mungkin dari mulai Orea, Ponska ada, di kios resminya yang murah nggak ada, tapi di kios yang biasanya yang harganya itu jauh lebih mahal itu malah ada banyak. Harganya juga sangat mahal, kalau dibilang itu sekitar 80%. Misalnya dari harga katakanlah 115 untuk Ponska, nggak tahu di daerah kalian berapa, itu menjadi 175. Bayangin, itu berarti sekitar 60.000 per sak itu dia ambil cekek dari petani-petani kita yang lagi kesenangan harga murah, tapi nggak ada. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya dia harus beli pupuk ke kios-kios yang bukan subsidi, yang eceran. Mas, ya, jual pupuk subsidi. Jual, Pak. Mana pupuk subsidinya? Subsidinya di kelas Pak, Pak. Boleh. Ini Pak, ini langsung. Ini subsidi, ini langsung. Buat siapa penjualnya? Bu Haji. Jadi yang dijualkan 120 ya? Apa ya, Pak? Pupuknya di persak. Persaknya berarti kan itu 180 per kintal. 180.000 per kintal, berarti 90.000 per karungnya. Bukan 120. Bukan, Pak. 184. Harganya berapa? 92. Per sak. Per sak berarti 92. Bener nih? Benar. Nggak dinaikin? Oh, enggak, Pak. Senang nggak petaninya? Hah? Ya senang, Pak, sekarang pada ditebus. Banyak tebus ya? Iya. Meningkat ya? Iya, meningkat, Pak. Udah habis kayaknya kuota yang saya, kalau nggak saya. Apa itu? Maksudnya? Kuota di apa namanya? Di RTKK-nya di sini. Maksudnya habis bagaimana? Stoknya, jadi tinggal ini di kiosnya tinggal yang ini aja. Hah? Kuota musim tanam. Kuota musim tanam ini. Tapi jangan nggak boleh habis. Tambah lagi. Sekarang kan sistem nasional bisa pindah langsung kok. Pindah. gitu? Iya, nggak boleh habis. Bisa. Pokoknya Ajuin aja. yang penting petani minta untuk tanam dilayani. Oh gitu. Ya karena ini masih ada stok sih, Pak, ini. Iya, Bisa oke. kita aman sih, stok. Sebelum habis minta ya. Siap. Setiap bulan kita restock. Tapi ya nggak bener ya turun harga. Enggak, ya turun harga kan udah ada Nah, pengumuman. dulu berapa? 23 sama 235. 225. 225 ya, itu 25 Satu sama sak 23. berapa? Satu sak berarti Ini, berapa ya? Saya hitungnya karena Ponska. hitungnya per kintal sih, Pak. Tapi Per kintal berapa? 225 sama 23. Berarti dulu 225 berarti 112,5 12,5 ya. Dulu. Ya. Ini enggak, ini kebalik, Pak. Ini 112, ini 23 per kintal, ini 225. 230 berarti 230. ini Ponskanya 115. 15 Ya. Per karung. per karung. Kalau ini Kalau itu 112.500 kalau nggak salah itu. per Per karung. karung. Kalau di sini kan karena kebanyakan Ya. itu per kintal, Pak. Berarti di bawah 100 ya. Iya. Berarti ini 92 sekarang. Sekarang ini 92, ini 90. Ini 90. 18 sama 18,4. Berapa persen turun tuh? Berapa ya? 30 apa ya? 40. 20. memang benar sih murah kalau pakai kartu, tapi ketika di kios resmi pas mau beli barangnya nggak ada, terus dikasih janji katanya paling adanya lusa, paling adanya minggu depan, itu kan muka gila, tahu nggak? Yang namanya pupuk di petani untuk padi itu nggak bisa bulan depan, nggak bisa tahun depan, nggak bisa, ya harus hari itu juga, karena yang namanya pemupukan itu hitungannya itu per hari. Jadi per HST, hari setelah tanam. Misalnya setelah kita itu benih, kita harus kasih pupuk. Nanti itu tanam, setelah 2 minggu kita harus kasih pupuk. Jadi ketika sudah waktunya harus kasih pupuk, ya pupuknya itu harus ada. Kalau pupuknya nggak ada di Semai, ya nggak bisa. Akhirnya kita terpaksa belilah ke yang nggak subsidi.
barangnya sama yang disubsidi, tapi di tempat subsidi yang resmi itu nggak ada, tapi di warung tuh ada. Maka yang namanya harga pupuk menjadi murah itu sekarang hanya catatan di atas kertas. Ibaratnya begini ya, misalnya nih kita punya istri kita bilang ke kita, ayah, aku masak yang enak banget hari ini, tapi udah habis. Ya buat apaan? Atau misalnya katanya harga bensin turun, tapi di pom bensin tutup. Atau misalnya lebaran untuk angkutan bis pulang kampung ada program gratis, tapi cuma 2 bis. Ya buat apaan? Jadi bukan berarti itu hanya catatan kertas harga turun kemudian memiliki satu prestasi bagi pemerintah saja, tapi tolong lihatlah. Monggo ajang lewat loh, Mbak. Ada apa karena mana? Lagi syuting. Pagi-pagi. Oke. Maka yang namanya harga murah itu bukan hanya sekedar catatan kertas belaka bagi pemerintah, tapi kalian yang di pemerintahan, terutama Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman, kalian dengan timnya harus cek ke bawah. Kebijakan kalian itu sudah benar, saya dukung 100%. Luar biasa, ini strategis banget untuk menurunkan harga pupuk. Tetapi proses distribusi di arus bawah ini masih banyak masalah. Ya mungkin di daerah saya lah, saya nggak sebutin daerah mana, mungkin di daerah kalian gimana. Kalau di daerah kalian juga sama seperti itu atau malah bagus, silakan saya tunggu kolom komentar, karena saya juga dapat informasi ini dari beberapa teman-teman di daerah-daerah yang lain yang tidak saya perlu sebutkan. Nah, daerah kalian gimana? Apakah sudah benar, rapi, bagus, benar-benar murah, barang ada, tersedia dengan sangat cukup, atau bahkan sama, nggak ada barang, murah tapi nggak ada barang. Apa gunanya murah nggak ada barang, ya kan? Jadi PR bagi Kementerian Pertanian dan juga dinas-dinas pertanian di daerah-daerah itu, cobalah kalian bertanya kepada hati nurani, apakah benar petani-petani di kalangan arus bawah itu betul-betul sudah merasakan manfaatnya semua atau belum, atau hanya bahkan segelintir manusia malah mendapatkan tetap keuntungan dari kelangkaan-kelangkaan itu karena barang digeser. Bahkan saya dapat informasi lagi, ada loh orang yang ketika mau beli dengan kartu tani itu, barangnya katanya sudah dibeli, katanya kartu itu sudah dipakai untuk membeli sehingga dia tidak punya jatah kuota lagi untuk membeli. Nah itu gimana tuh? Susah juga kan kita. Jadi kontrol pengawasan di arus bawah ini masih dipertanyakan. So kenapa kok aturan itu tidak kita ekstrim aja Pak Presiden atau Pak Menteri? Jadi misalnya begini ya, indikasi-indikasi itu, praktek-praktek seperti itu kan mungkin selalu jalan. Bagaimanapun caranya, maling itu lebih pintar daripada polisi. Aturan dipakai tapi ada celah di sana. Nah, gimana jika misalnya begini, toko-toko resmi pupuk itu diganti aja semuanya, dialihkan di desa, misalnya di desa yang ngurusi desa, entah itu BUMDesnya atau Koperasi Merah Putihnya difungsikan. Jadi semua desa itu sudah punya plot untuk penyediaan pupuk masing-masing, semua desa, sehingga tidak ada lagi yang namanya tukar-tukaran barang. Kalau selama ini kan yang namanya kios resmi atau agen resmi pupuk itu, dia memegang beberapa desa, sehingga kadang-kadang itu nggak jelas nih, datanya pun berubah-berubah. Ada orang yang sawahnya atau lahannya tidak luas tapi dia punya kuota banyak, tapi kebalikannya juga ada yang sebetulnya dia lahannya cukup luas tapi kuotanya sedikit. Nah ini kan jadi kerancu, dan data-data itu selalu tuh kayak kurang valid. Jadi kontrol ini juga penting. Maka beginilah, silakan pemerintah kasih solusi. Saya nggak mau kasih solusi karena kalian kan dibayar oleh negara, kalian dibayar oleh kami, oleh pajak. Itu kan untuk cari solusi, bukan nanti tanya balik kepada saya gimana solusinya. Ya kita hanya usul aja, gimana caranya kalian bikin solusi agar tidak ada lagi yang namanya penyimpangan di arus bawah, terutama untuk pupuk-pupuk subsidi yang mencekek petani-petani kita. Jadi jangan kemudian ketika ada mana yang cepat itu yang dapat. Kan tidak semua petani itu pada waktu butuh pupuk dia punya duit. Ada yang menahan 2 hari. Nah ketika sudah ada duit, ketika dia belanja ke subsidi, ternyata barangnya nggak ada. Akhirnya dia harus menambahkan budget pupuk di kios-kios yang nggak resmi, yang harganya itu udah melonjak per saknya, per kandinya atau per karungnya itu sekitar kurang lebih 60.000. Gila itu. Dan bukankah yang namanya barang subsidi itu tidak boleh diperjualbelikan ataupun dimarkup? Kalaupun dimarkup, hukumnya bagaimana? Coba ditanya para ulama, para kiai itu. Kalau saya tanya, hukumnya katanya haram, gila, najis itu. Karena pertama dia jelas ada yang namanya semacam zalim.
zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, dia menambahkan beban kepada orang yang membutuhkan, bukannya memberikan solusi pertolongan, tapi menambahkan beban. Dan yang ketiga, petani itu ya begitu-begitu aja. Maka jangan heran kalau negara Indonesia, negara agraris yang memiliki sistem pertanian atau negara yang mengandalkan pertanian, tapi pakannya, pertaniannya itu masih impor. Harusnya kita itu kalau mau impor itu jangan produk-produk pertanian dong. Kalau kita mau impor itu ya elektronik yang kita nggak bisa bikin. Kita impor pesawat, kita impor teknologi. Jangan impor juga barang-barang atau hasil pertanian. Karena negeri kita tuh luas, negeri kita subur. Masalahnya petani itu selalu tidak diuntungkan. Karena di sini saya yakin semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu kan menginginkan kalau hasil pertanian kita itu pasti lebih bagus. Kita tidak lagi impor-impor barang-barang pertanian dari luar negeri. Itu kan ya bener ya, bikin malu. Kita kalau mau impor ya teknologi lah, beli pesawat dari apa itu dari luar. Tapi kalau cuma sekedar untuk makanan, hasil pertanian, peternakan, emang kita emang seharusnya tidak usah impor karena kita tuh harusnya mampu. Ini masalahnya ya seperti itu, sistem-sistem ini yang kurang bagus, sistem-sistem ini yang tidak berjalan dengan rapi dan benar. Maka di sini saya juga tidak sedang menyalahkan siapa-siapa. Untuk pemerintah sudah bagus, sudah benar membuat satu program untuk meringankan beban petani, yaitu dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi. Tetapi praktek-praktek di bawah yang saya tidak tahu itu kok bisa barang itu jadi nggak ada, tapi di warung ada. Ini pola-pola permainan seperti apa? Itu yang harus diusut tuntas. Kalau perlu, ya kalau perlu namanya usul ya. Kalau diterima bagus, kalau nggak diterima juga kebangetan deh ya. Itu kios-kios resminya itu coba di audit. Kalau memang terjadi indikasi-indikasi permasalahan, itu pasti bisa gampang lah diaudit. Kalau memang terjadi seperti itu ya udah, sekarang nggak usah pakai kios resmi. Semua pupuk bersubsidi itu ditangani oleh desanya masing-masing. Karena sekarang desa juga sudah punya BUMDes, desa juga sudah punya KMP, Koperasi Merah Putih. Nah, itu silakan dimanfaatkan. Jadi subsidi itu lewat situ, jangan karena BUMDes dan KMP juga kadang-kadang masih bingung kan programnya apa. Minimal deh, semua desa itu membackup masalah pupuk bersubsidi. So, bagaimana teman-teman di tempat kalian? Apakah harga pupuk atau masalah distribusi pupuk itu sudah bagus, sudah lancar, amanah pejabatnya, semuanya beres, stoknya aman, atau memang justru sama juga dengan di daerah yang lain juga, ternyata kurang, ternyata nggak ada barang, ternyata ketika kita butuh itu kita malah beli di kios dan harganya kios juga kadang-kadang nggak masuk akal karena memang kebutuhannya terlalu tinggi dan mereka malah memasang tarif ya kalau nggak mau beli di mana nggak ada lagi, adanya cuman itu. Jadi petani itu ya disandra, harus beli ketika itu permintaan tinggi, harga dicekek. Apakah itu juga sebuah praktek yang benar? Saya rasa enggak. Oke teman-teman, saya tunggu komentar kalian, kita akan diskusikan seperti biasa. Karena begini teman-teman, pentingnya kalian kemudian memberikan komentar-komentar seperti ini, itu akan dicatat menjadi suatu data yang akan menasional teman-teman. Suarakan hal yang memang ketika itu terjadi ketidakadilan, sehingga itu akan didengar. Karena siapa tahu dari video ini, mungkin Pak Prabowo, Pak Menteri Amran Sulaiman itu juga nonton, atau timnya menonton dan dia menjadi informasi. Dan komen-komen kalian itu akan menjadi sumber-sumber masukan. Jadi dari mana aja itu kan bisa mendapatkan informasi pemerintah dari masyarakat. Salah satunya adalah dari komentar-komentar di media sosial seperti ini teman-teman. Oke, itu saja, semoga ada manfaatnya. Jayalah terus pertanian Indonesia. Assalamualaikum.